Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para habaib dzurriyyatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para alimil ulama, para kiai, para asatir, guru-guru kami yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, panjang umur. Para pendengar radio DFM khususnya di mana saja berada yang sedang mendengarkan baik lewat frekuensi 91,0 FM atau juga yang sedang mendengarkan lewat streamingnya atau juga yang sedang mendengarkan lewat live-nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan antum kesehatan, panjang umur, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam hidup, anak turunan. Mudah-mudahan segala urusan antum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang dapat menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah, dalam hidup di dunia, wabil khusus dalam hidup di akhirat kita diselamatkan. Mudah-mudahan dari barokah ini, barokah daripada ilmu, walaupun lewat radio kita mendengarkan, walaupun lewat medsos kita menyimak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ganjaran, pahala, keutamaan, keistimewaan sebagai orang-orang yang thalabul ilmi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena itu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah Allah masih berikan kita nikmat panjang umur. Mudah-mudahan panjang umur ini kita bisa sama-sama manfaatkan untuk menjadi satu modal, untuk menjadi satu bekal, mengumpulkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya sehingga kita mati berada dalam ridhonya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dijadikan kita selalu menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita termasuk orang-orang yang bisa bersabar, ya, bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Karena nggak bisa kita terlepas dari syukur, nggak bisa kita terlepas dari sabar, walaupun pada prakteknya tidak semudah mengucapkannya. Pada prakteknya dalam bab syukur, pada prakteknya dalam bab sabar tidak semudah mengucapkannya. Kalau mengucapkannya kan gampang, syukur atuh. Kalau mengucapkannya kan gampang, sabar atau bener nggak? Tapi dalam prakteknya untuk menjalankan bab syukur ini susah. Dalam prakteknya untuk menjalankan bab sabar susah. Untuk yang ingin bertamu di layanan live-nya, ini kita untuk program ini nggak bisa menerima karena ini lagi live di radio FM, ya. Ini acara lagi live di frekuensi 91,0 FM untuk wilayah Purwakarta, Subang, Karawang dan sekitarnya. Taib, insyaallah DFM yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada poin tadi yang jelas, ja'alanallahu wa iyyakum minasyakirin was-sabirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersabar, orang-orang yang bersyukur. Sabar itu ada 3, syukur itu ada 3. Kita udah bahas. Jadi memang tidak bisa kita lepas dari sabar, tidak bisa lepas dari syukur untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena contoh sabar dibagi 3 yang udah kita pernah sampaikan. Yang pertama, sabar dalam menjalani ibadah. Ya, kalau nggak sabar nggak bisa bangun malam buat tahajud, udah berat teh. Kalau nggak sabar ya nggak bisa kita baca Quran, bisa istiqomah, sulit itu teh. Kalau nggak sabar kita nggak bisa berzikir, kita nggak bisa berangkat ke masjid. Kadang-kadang udah gerimis dikit, udah godaannya makin berat tuh berangkat ke masjid, bener nggak? Nggak cuaca cerah aja, kadang berat kita buat berangkat ke masjid, sholat 5 waktu, apalagi udah ada tanda-tanda gerimis, udah ada cuaca wah mendung Masya Allah, itu makin setan, udahlah di rumah aja,
Ntar bisa hujan, padahal hujan mah air ya. Lain cerita kalau hujannya udah berupa duri gitu, atau berupa paku mungkin, atau berupa batu misalnya. Itu mungkin bisa. Tapi hujan masih berupa air. Masya Allah. Allahumma ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan kita taufik. Jadi sabar itu tadi, sabar dalam menjalani taat. Yang kedua, sabar dalam menjalani maksiat. Kudu sabar kita ngejaga mata agar tidak jelalatan kaditu kadieu nya. Sabar susah tuh. Nah, apalagi di zaman era ayeuna. Cenah zaman apa ayeuna teh? Zaman era globalisasi. Zaman teknologi. Yang kalau dulu aduh susah lah, nggak usah diceritakan. Dulu itu tontonan-tontonan itu nunggu orang hajatan. Dulu tontonan-tontonan nunggu layar tancep. Lah sekarang tontonan itu ada di HP. Bisa diakses segala rupa macam tontonan ada di HP. Ya Allah. Jadi godaannya luar biasa, dahsyat. Tantangannya luar biasa, termasuk PR buat para orang tua yang berani ngasih HP ke anaknya yang belum waktunya. Ya banyak kan anak-anak SD udah dikasih HP. Banyak lah. Nggak usah diceritakan, banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Jazakumullah. Apa yang terjadi akhirnya? Mereka tanpa sadar merusak mental anaknya sendiri, merusak pikiran anaknya sendiri, ya. Jadi ketika memberikan HP belum waktunya, akhirnya disalahgunakan. Banyak yang nonton, yang nongkrong, anak di usia SD yang kudunya mah waktunya ngaji, waktunya belajar, waktunya mencoba tahfidz, ternyata nongkrong mabar. Tahu mabar nggak? Ini orang tua zaman old ini harus tahu mabar. Anaknya nongkrong mabar itu, main bareng ya, online. Dia kadang-kadang menghabiskan waktu berjam-jam. Kadang-kadang marah-marah sama orang tua, pengen dapat kuota. Ya Allah ya Rabbnya, itu sudah terasa lah ya. Jadi orang tua, kalau memang Anda sayang sama anak, kalau memang sekarang belajar kudu pakai HP, ya ada beberapa tugas harus ada HP-nya, maka harus dipantau, jangan dilepas, jangan ditinggalkan. Akhirnya banyak di usia SD matanya udah rusak karena tontonan-tontonan, ya. Udah nggak puguh, bahkan melawan, termasuk menjadi sebab dia melawan orang tua, dia melawan guru, ucapannya udah bener, kata-katanya udah tersopan, kadang-kadang kata-kata yang Masya Allah, na'udzubillahi min zalik, itu dari tontonan. Kenapa demikian? Karena banyak sekali saat ini tontonan yang sudah dijadikan tuntunan. Na'udzubillah. Tugas orang tua memang di zaman sekarang itu harus lebih, itu mau nggak mau memang tugasnya lebih dahsyat sekarang ini. Tugasnya orang tua itu betul-betul jangan hanya gara-gara biar anak anteng, tapi ternyata salah langkah. Dijumpai beberapa waktu yang lalu di usia anak SD, mereka berkumpul nonton Nu Teu Pararuguh. Udah nggak usah dibahas. Naon Nu Teu Pararuguh? Pahamlah para orang tua, ya. Para orang tua paham apa yang saya maksud. Atau yang sudah balik pasti paham apa yang saya maksud. Dijumpai sekelompok anak-anak kecil masih di tingkat SD berkumpul dan mereka menyaksikan nonton bareng film-film yang vulgar. Rusak apa enggak? Rusak apa enggak itu? Siapa yang salah? Orang tua yang katanya sayang memberikan gadget, memberikan HP kepada anaknya tanpa membatasi. Udah, anak SD keluyuran pakai HP, HP-nya mahal, HP kita juga kadang-kadang kalah. Beberapa kali kita lewat, ya Allah HP-nya kita kalah. Kita mah HP murahan, dia mah HP-nya HP udah jutaan. Ya Allah ya Rabbi, ini bukan sayang ya. Ini bukan cinta kepada anak modelnya begini. Ini secara sadar ataupun nggak sadar, orang tua yang macam ini
menjerumuskan anaknya sendiri. Bahkan efeknya menjerumuskan anak orang lain lah. Anak-anak orang lain diajak mabar, diajak nobar, ya, nonton bareng nukos karir itu. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi walaupun Anda punya duit banyak, ya, walaupun Anda bisa ngebelikan HP mahal kepada anak-anak Anda, coba direnungkan, coba dipikirkan, apakah itu banyak negatifnya, apakah lebih besar positifnya, apakah banyak manfaatnya, ataukah lebih banyak mudorotnya terhadap anak kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kalau caranya begitu nggak ngejaga, berarti nggak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini waspada. Jadi buat para orang tua, wayahna, ya, jangan beralasan karena cinta, karena sayang kepada anak, diberikan gadget kemudian dibebaskan, padahal usianya masih belum waktunya. Ya masih SD, masih perlu bimbingan, masih perlu bimbingan guru, masih perlu bimbingan orang tua yang sedang berkembang-kembangnya itu pemikiran, Masya Allah. Tapi ternyata dirusak oleh orang tuanya sendiri. Oh, orang tua misalnya nggak tahu, maka sekarang dikasih tahu, isinya banyak racun, banyak hal yang merusak, banyak hal yang membahayakan untuk mental, moral daripada anak-anak antum semuanya. Itu jadi kudu hati-hati, kita kudu waspada di akhir zaman ini, ya, waspada. Jangan sampai ternyata kita menjerumuskan anak kita sendiri dengan hal tersebut. Nauzubillah, nauzubillahi min zalik. Taib. Insan Allah Wadi FM, para pendengar radio Wadi FM di mana saja berada, atau juga yang sedang menyimak acara live ini, kita masih melanjutkan kajian kita, kajian yang lalu, yaitu mengenai tentang poin yang ketiga, sunnah-sunnah setelah selesai dari sholat. Kemarin udah, kudunya habis sholat itu jangan langsung kabur. Baca dulu doa, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla ilaha illallah rahmanir rahim. Allahumma adhib anil ham wal hazan. Inti artinya kita minta kepada Allah dijauhkan dari sumpek, dari sedih. Kemudian minta keselamatan, selamat dunia, selamat akhirat. Nabi udah ngajarin, ya, dalam riwayat Imam Muslim. Ya, kita disunahkan habis sholat baca Allahumma antas salam. Itu dibaca, ya, buat yang baru menyimak juga. Jadi ada wirid-wirid habis sholat yang diajarkan Nabi supaya kita selamat. Ada wirid-wirid yang diajarkan Nabi setiap habis sholat 5 waktu khususnya, supaya kita dapat berkah dalam hidup, supaya kita jadi orang yang diselamatkan oleh Allah. Karena harapannya Nabi kita ini selamat. Nabi itu enggak ridho kalau ada umatnya itu nggak selamat, ya. Sehingga ketika turun ayat itu dalam surat Ad-Duha, walasaufa yu'tika rabbuka fatardo. Kalau kita buka dalam tafsir Jalalain itu disebutkan, idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, kalau begitu aku tidak akan ridho kalau masih ada satu dari umatku ada di neraka. Tuh, nyaahna cek orang Sunda mah. Saking cintanya Nabi kita SAW kepada umatnya, nggak mau, nggak kepengen ada masih satu umatnya ada di neraka. Diperhatikan luar biasa. Oleh karena itu kita bersyukur, ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, maka itu harapannya Nabi, jangan sampai kita putus. Nabi itu pengen kita selamat. Harapannya Nabi jangan kita putus. Nabi ngajarin, nih, baca atuh supaya selamat. Jangan lupa doa. Habis sholat baca Allahumma antas salam wa minkas salam sampai akhir. Itu dibaca, itu yang udah diajarkan Nabi. Setiap habis sholat, udah kita menyembah Allah, udah kita melaksanakan perintahnya, melaksanakan sholat fardu. Setelah itu jangan lupa zikir dan minta kepada Allah untuk keselamatan kita, selamat di dunia, wabil khusus selamat di akhirat. Ini doanya udah diajarkan sama Nabi.
Nabi pengen kita selamat, maka hayu. Kita juga kan pengen selamat. Jangan kita putus harapannya Nabi. Baca doanya, agak bantu. Jangan sampai ternyata hari kita hidup pengen selamat, dunia pengen bahagia, akhirat pengen bahagia, tapi amal nggak mau, mimpi akhirnya berkhayal. Ya, jangan banyak berkhayal. Hari pengen punya pekerjaan, tapi nggak mau berusaha untuk mencari. Usaha dulu. Itu yang diperintahkan, doa, usaha. Kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen sesuatu, jangan lupa doa, minta kepada Allah. Dibarengi dengan ikhtiar kita. Setelah itu kita bertawakal. Kita pengen selamat di akhirat. Ini yang diajarkan Nabi. Hayo kita baca, berdoa, kemudian dibarengi dengan ikhtiar, menjalankan apa yang diperintah Nabi. Kemudian setelahnya udah hasbunallah wa ni'mal wakil. Tayyib. Insyaallah DFM yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu-ibu di rumah habis sholat, wayahna baca ini doa kemarin yang baru menyimak, istighfar. Kemudian ngusap tadi doanya, ya Allah, jauhkan diriku dari segala macam kesumpekan. Jauhkan diriku dari segala macam kesedihan. Jadi hidup kita ntar nggak sumpek terus, ya, nggak sedih terus. Dan kita butuh pertolongan Allah. Dalam riwayat begini, man lam yas'alillaha ta'ala yaghdab alaih. Orang yang nggak mau minta sama Allah, Allah marah. Itu bedanya. Kalau manusia kadang diminta terus bosen, kadang kesel, kadang malah menghindar. Ya masih sifat manusia. Kadang-kadang ada jenuhnya, kadang-kadang ada bosennya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya, dalam satu riwayat, man lam yas'alillaha ta'ala yaghdab alaih. Siapa orang yang enggak mau minta sama Allah, Allah marah. Jadi Allah itu marah kalau hambanya enggak mau doa. Allah itu tidak suka kalau hambanya enggak mau minta, enggak mau bermunajat begitu. Seolah-olah udah merasa hebat, punya apa kita? Punya apa kita di hadapan Allah? Nggak punya apa-apa. Dan semuanya juga adalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kita punya sekarang milik Allah. Bahkan nih yang nempel, tangan kita, mata kita, semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa ambil kapan aja. Yang punya mata, awas, kalau nggak bersyukur Allah bisa ambil matanya, Anda nggak bisa melihat. Yang punya telinga, awas, nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa ambil pendengaran. Berapa banyak orang yang udah diambil pendengarannya, penglihatannya, dan bahkan anggota badan yang lainnya dengan cara yang Allah kehendaki, dengan cara yang Allah mau. Nah, ketika tidak bersyukur, hati-hati. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, maka selagi ada, yuk kembali kepada poin awal tadi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Gunakan untuk yang diridhoi Allah. Lah kalau mata kita cara syukurnya gimana? Allah ridhonya kira-kira kalau dibuat apa kira-kira? Kita ini dikasih mata oleh Allah. Kira-kira Allah ridhonya buat apa? Buat digunain apa kira-kira? Ya jelas buat hadir ngaji ibu-ibu, buat rutinan Bu ya. Jangan cuman buat ke pasar, buat pengajian. Bapak-bapak buat ke masjid, buat kasab, kerja, mencari nafkah, dan yang lainnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhananya ginilah. Ibu, bapak kasih duit ke anak 1 juta. Atau ke orang, ibu kasih orang duit 1 juta. Ternyata dibuat mabuk. Pegel apa enggak? Kesel apa enggak? Ibu ngasih duit 1 juta, ternyata dibuat bukan nggak benar, bukan malah dibuat usaha, malah dibuat poya-poya seneng-seneng, bahkan yang berbuat dosa. Kan nggak terima. Ya ini Allah kasih kita segala rupa, kemudian dibuat ternyata untuk berdurhaka. Kira-kira gimana? Nah ini berarti udah kufur nikmat. Maka pantaslah Allah sudah mengatakan inna adzabi lasyadid. Ingat ya, buat orang-orang yang nggak mau syukur, kau dikasih mata bisa ngelihat, nggak dipakai buat baca Quran,
nggak dipakai buat berangkat majlis taklim, majlis zikir ke masjid, engkau dikasih duit, nggak berangkat buat haji, nggak dipakai berangkat buat umroh, nggak dipakai buat bersedekah, anak-anak yatim di sekitarmu terlantar, fakir miskin di sekitarmu tidak kau perhatikan, ingat ya, azabku pedih loh. Ingat ya, azabku dahsyat. Dan kita nggak akan ada yang sanggup kalau Allah udah marah. Kita nggak akan ada yang sanggup kalau Allah sudah murka. Auzubillahi min dzalik. Ya Allah, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang demikian ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang demikian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya ja'alanallahu wa iyyakum minasyakirin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bisa bersyukur atas setiap nikmat yang kau berikan kepada kami. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik para pendengar radio DFM di mana saja antum berada, atau para penyimak program ini di mana saja antum yang sedang menyimak, yang semoga kabarnya baik, sehat walafiat, yang baru saja menyimak, yang baru saja bergabung, semoga bisa istiqomah di frekuensi kami. Kalau di lewat radio atau di channel kami, buat yang sedang menyaksikan live-nya. Kemudian kemarin juga jangan lupa setelah doa-doa itu, Allahumma ini kita ulang lagi ya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita minta pertolongan kepada Allah untuk bisa berzikir. Kita minta tolong kepada Allah untuk bisa bersyukur. Kita minta tolong kepada Allah untuk menjadi hamba Allah yang baik. Karena kemarin sudah dibahas, kemarin sudah dijelaskan, tanpa pertolongannya Allah kita nggak bisa syukur. Tanpa taufik dari Allah kita nggak bisa zikir. Tanpa taufik dari Allah kita tidak bisa melaksanakan perintahnya. Maka jangan lupa kalau doa jangan cuma minta duit. Kalau doa jangan cuma minta biar usaha maju. Kalau doa jangan cuma minta supaya sukses duniawi. Minta juga kepada Allah taufik. Minta juga kepada Allah hidayah. Karena kita butuh itu, karena kita perlu itu. Tanpa taufik Allah, tanpa hidayah Allah, nggak bisa kita menjadi orang yang taat, orang yang soleh atau soleha. Minta, unggal sholat, mau sholat wajib atau sholat sunnah, qobliyah, badiyah, duha, tahajud, dan lain sebagainya. Sholat-sholat yang kita kerjakan, udah beres jangan lupa ngangkat tangan. Udah beres jangan lupa doa. Udah beres jangan lupa minta sama Allah, ya Allah berikan hamba hidayah, berikan hamba taufik. Dan kemudian doa-doa yang lain, orang tua sehat, orang tua diselamatkan, orang tua diberikan keberkahan, anak jadi anak soleh, anak soleha. Silahkan minta usaha maju, tapi kembali untuk menunjang nilai ibadah. Usaha maju hasilnya bisa ngebantu anak yatim. Usaha maju bisa ngebantu fakir miskin. Usaha maju bisa ngebantu majlis taklim, majlis masjid-masjid yang sedang direnovasi, dan lain sebagainya. Manfaat jadinya fid dunya wal akhirah. Itulah jadi nilai syukur dari Allah. Semua yang ada kembali untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kemudian jangan lupa habis sholat setelah baca doa tadi diingetin lagi di poin yang ketujuh, baca tasbih, baca subhanallah 33 kali, tahmid atau alhamdulillah 33 kali, kemudian takbir Allahu Akbar 33 kali. Udah maklum nih ya, kita udah tahu semuanya insya Allah. Kita udah tahu semuanya insya Allah, nggak ada yang nggak tahu. Habis sholat baca tak subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali ya. Itu yang disunahkan, diantaranya riwayat Imam Muslim ya. Ini semua kita udah tahu, cuman tidak semua orang dapat taufik bisa ngebaca. Makanya mudah-mudahan dalam wadah ini, dalam program ini kita sama-sama memperbaiki diri. Ya, kita sama yang bicara bukanlah ahli zikir. Yuk kita sama-sama untuk kembali menjalankan apa yang diajarkan Nabi, supaya tadi harapannya supaya kita selamat. Nabi kepengen kita selamat, maka hayu kita cara-cara yang diajarkan Nabi supaya kita dapat ridho Allah, cara-cara yang udah diajarkan Nabi supaya kita selamat, ini kita baca. Dalam riwayat Imam Muslim, anna man qala dzalika ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahar.
Dalam riwayat Imam Muslim dijelaskan siapa orang yang membaca tadi habis sholat, baca tasbih 33 kali, baca tahmid 33 kali, baca takbir 33 kali, kemudian digenapkan, disempurnakan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang membaca tersebut diampuni dosanya walaupun dosanya seperti busa buih di lautan. Dosa kita banyak, tapi kalau kita ini mau melaksanakan resep dari Nabi, zikir dari Nabi, bacaan yang sudah diajarkan Nabi, kita bisa rutinitaskan, kita bisa istiqomahkan setiap kali sholat 5 waktu baca ini, insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah hidup kita pun akan lebih berkah, waktu kita pun yang kita miliki akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat taufik, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu poin lagi, ya, satu poin lagi. Poin yang ke-8 termasuk zikir habis sholat. Poin yang ke-8 termasuk zikir habis sholat adalah ucapan Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini dibaca 3 kali. Astaghfirullah ya alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu dibaca 3 kali. Dalam riwayat Imam Abu Daud dijelaskan fafil hadis ghufira lahu wa in kana faro min zahab. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ini kita bisa melaksanakannya, ya, dapat taufik dari Allah. Ini semuanya luar biasa. Banyak lagi zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ada zikir-zikir yang perlu kita istiqomahkan. Ya, khususnya tiap habis sholat 5 waktu. Nah, ini ada banyak keutamaan-keutamaannya. Insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, zahiran wa batinan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tanya jawabnya masih di besok insya Allah ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan segala sesuatunya. Kita tutup dengan membaca surat Al-Fatihah. Banyak hajat kita yang sedang beraktivitas, semoga diberikan keberkahan aktivitasnya, hasilnya juga barokah. Yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum ketemu jodoh, dipertemukan jodoh pasangan yang soleh, yang soleha. Kemudian yang belum punya anak, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya amanah tersebut. Kemudian juga hajat kita banyak, harapan kita banyak, hadirkan dalam hati berkah surat Al-Fatihah ala hadihin niyat. Ya Allah, dengan niat-niat kami, dengan maksud-maksud kami, dengan hajat-hajat kami, walikuli niyah salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah wa nuril Fatihah wa bima unzilat alaihil Fatihah. Allahumma hrusna bi ainika lati la tanam wa knusna bi kanafika la yuram bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir buat yang sudah menyimak. Barakallahu fikum. Semoga istiqomah.